Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan baik, salam sejahtera. Salam menjernihkan pikiran dan menebar kebaikan. Kawan baik, setelah ditandatanganinya piagam oleh 3 ketua umum partai Koalisi Perubahan untuk Persatuan, maka sekarang semua mata tertuju dan penasaran untuk mengisi teka-teki siapa bakal calon wakil presiden yang dipilih oleh Mas Anies Rashid Baswedan. Di video sebelumnya, kita menguraikan siapa saja tokoh jika Mas Anies memilih dari kalangan Nahdliyin. Nah, sekarang kita akan membahas siapa tokoh yang masuk daftar, ya mungkin long list apabila berpasangan dengan Mas Anies Rashid Baswedan. Tentu saja yang paling pertama disebut adalah yang direkomendasikan oleh anggota Koalisi Perubahan untuk Persatuan ini. Berarti dari Nasdem, dari Demokrat dan dari PKS. Nah, kalau Nasdem sendiri memang sejak awal tidak merekomendasikan nama dan menyerahkan sepenuhnya nama bakal calon wakil presiden ini kepada Mas Anies sendiri. Nah, tetapi Demokrat secara resmi menginginkan bakal calon wakil presiden itu adalah ketua umum mereka. Ya, ketua umum Partai Demokrat itu adalah Mas Agus Harimurti Yudhoyono, AHY. Sementara PKS sendiri itu sudah mengerucut kepada nama mantan gubernur Jawa Barat yaitu Mas Ahmad Heriawan gitu. Nah, kalau melihat dua sosok ini, ya kan, secara kompetensi dan secara jaringan ya pasti pantas karena direkomendasikan oleh partainya sendiri-sendiri. Ya memang ada misalkan terkait dengan Mas Agus Harimurti Yudhoyono, ya ada misalkan anggapan ya masih terlalu muda, mungkin harus menahan diri dulu. Tetapi karena partainya sudah resmi mengusulkan dan menginginkan, ya tentu saja harus ditampung gitu. Nah, di sisi yang lain, Kang Aher itu dari sisi kompetensi karena pernah menjadi gubernur 2 periode dan kalau tidak salah pernah menjadi anggota legislatif juga, dan secara usia memang sudah punya kematangan, tetapi Kang Aher itu memang datang dari basis di Jawa Barat yang dianggap sebagian pendukung Anies di Jawa Barat itu memang sudah cukup kuat. Yang diperlukan adalah sosok yang bisa menambah elektabilitas Mas Anies ketika Pilpres mendatang gitu. Nah, tetapi sebagai satu aspirasi, 2 nama ini tetap harus ditaruh di meja. Jadi yang tier pertama kalau bakal calon wakil presiden untuk Mas Anies dari parpol, ya tentu saja harus mencantumkan parpol yang berada dalam satu koalisi dan mengusung Mas Anies Rashid Baswedan gitu. Yaitu tadi AHY dari Demokrat, Aher dari PKS gitu. Nah, mungkin nggak dari parpol yang lain yang bukan anggota? Kemarin ya seorang tokoh politik mengatakan bahwa ada satu ketua umum partai politik katanya yang ingin bergabung ke Koalisi Perubahan untuk Persatuan tetapi mengajukan syarat yang menjadi cawapresnya, ya gitu, ketua umum. Nah, kalau ketua umum ini kan gampang ngelihatnya, ada 9 ketua umum, ya. Ketua umumnya ada Bu Megawati, ya kan, ada Prabowo, ada ya di luar AHY sama Ahmad Sayhu PKS ya, dan Pak Paloh gitu. Kemudian ada Caimin PKB, ada Mardiono P3, kemudian ada PAN ya Zulkifli Hasan gitu, dan Golkar ya, Golkar itu Erlangga Hartarto. Nah, kalau misalkan kita melihat figur ketua umum saat ini, ya amat kecil kemungkinan misalkan
ketua umumnya itu yang mengajukan syarat menjadi wapresnya Mas Anies itu misalkan Ibu Megawati atau Prabowo ya. Walaupun dalam politik ya mungkin-mungkin saja, tetapi rasanya logikanya dan probabilitasnya itu amat sangat kecil gitu. Nah, ada dua partai yang probabilitasnya lebih tinggi dari Megawati, ya. Jadi yang probabilitasnya kecil itu Megawati, Prabowo, Zulkifli Hasan, Mardiono. Nah, ini probabilitasnya menjadi wapresnya Mas Anies itu kecil sekali. Nah, ada ketua umum partai yang probabilitasnya lebih besar dari 4 partai tadi. Siapa itu? Nah, yang punya kans itu adalah ketua umum PKB, yaitu Caimin, ya, Muhaimin Iskandar, dan ketua umum Partai Golkar, yaitu Erlangga Hartarto. Dua ini mungkin dipandang juga nggak masuk akal dan kecil, tetapi probabilitasnya meskipun kecil, dia probabilitasnya jauh lebih besar dari ketua umum PDIP, P3, Gerindra, dan PAN, gitu. Karena alurnya itu atau kemungkinannya itu ya masih ada, terlebih misalkan Golkar itu ya satu partai yang besar, berpengalaman, kemudian Pak Erlangga juga punya pengalaman panjang di birokrasi, berapa kali jadi ya menteri kalau tidak salah, jadi kemudian teknokrat, ya kan, jadi kans itu ada. Sementara Caimin tadi juga kita sudah bahas di depan, Caimin ini tidak hanya mewakili kekuatan Partai Kebangkitan Bangsa yang punya kurang lebih lebih dari 10 juta suara ya pemilih, tapi ia juga datang dari kalangan Nahdliyin di mana basisnya itu di Jawa Timur terutama. Jadi kalau misalkan bola bergulir secara liar, tiba-tiba Caimin punya kans besar menjadi pendampingnya Anies, ya logikanya seperti itu, kira-kira begitu. Tapi menjadi kecil kembali peluangnya karena ia sudah bergabung dengan Gerindra, bersepakat koalisi dengan Pak Prabowo. Nah, tinggal dia bilang gini, kalau Prabowo memilih Ganjar cawapresnya, ya berarti koalisi Kebangkitan Indonesia Raya ya bubar dong, dia bilang itu. Dia udah nge-move begitu tuh, bluffing begitu. Nah, kita tidak tahu apakah memang itu ancaman politik serius dari Caimin atau dia cuma gimmick saja. Karena Prabowo ini sedang menimbang-nimbang cawapresnya antara Caimin, Ganjar, atau Puan Maharani gitu. Nah, Puan Maharani dengan Ganjar ya kansnya itu besar, dan sepertinya ada desain untuk memaksakan Prabowo berpasangan dengan Ganjar misalkan. Nah, itu ada anggapan seperti itu. Jadi yang dari partai itu tadi, ya. Nah, selain itu bukan ketua umum partai, tapi punya kans untuk mendampingi Mas Anies, Rashid Baswedan. Siapa itu yang datang dari partai? Tapi lagi-lagi ini masih kecil dan logikanya masih jauh nih menjadi bakal calon wakil presidennya Mas Anies. Siapa itu? Puan Maharani, ya. Puan Maharani ini sebenarnya dari awal tuh ditaksir oleh para tokoh kunci di Mas Anies yang mendukung. Jadi logikanya karena ingin menyandingkan antara kalangan religius yang diwakili Mas Anies, kemudian dengan kalangan nasionalis. Nah, ini coba dipadu padankan nih antara Anies dengan Puan Maharani. Jadi Puan Maharani namanya itu masih berada di atas meja simulasi para sesepuh partai koalisi perubahan untuk persatuan itu. Jadi bisa jadi Mbak Puan juga menjadi kuda hitam untuk menjadi calon wakil presidennya Mas Anies tuh. Nah, itu Mbak Puan. Selain itu ya sekarang Ridwan Kamil juga
punya kans karena dia datang dari parpol sekarang setelah resmi bergabung dengan Golkar. Nah, sebagai gubernur Jawa Barat, ya salah satu pemilih dengan jumlah terbesar juga, ya Ridwan Kamil itu juga potensial untuk berpasangan dengan Mas Anies. Jadi dari kalangan parpol sekarang nih, Ridwan Kamil dari Golkar ya. Selain Ridwan Kamil, itu ada juga yang bercita-cita menyandingkan kembali Mas Anies itu dengan Sandiaga Uno. Ya, jadi Anies Sandi Reborn gitu. Nah, itu juga ada yang berharap dan berdoa serta bekerja untuk itu. Walaupun makin kecil kemungkinannya karena Mas Sandi ini memang datang dari parpol, tetapi tidak mungkin bisa berangkat menjadi bakal calon wakil presidennya siapapun termasuk Mas Anies kalau ia tidak direstui oleh Pak Prabowo, karena sama-sama dari Gerindra gitu. Kan Mas Sandi Uno itu dari Gerindra gitu. Nah, kira-kira itu yang datang dari kalangan partai politik. Kita akan lihat apakah memang itu bisa dipertimbangkan, tapi rasanya yang datang dari partai politik ini semua sama beratnya gitu. Semua sama peluangnya, tapi semua juga sama beratnya gitu, kira-kira gitu. Jadi Mas Anies memang harus sering-sering sholat istikharah itu untuk memilih calon wakil presidennya. Kira-kira itu yang datang dari kalangan parpol. Silahkan kawan baik menulis di komen preferensi teman-teman yang datang dari kalangan parpol itu sebenarnya Mas Anies milih siapa gitu. Ya polling kecil-kecilan lah. Kira-kira demikian kawan baik. Mudah-mudahan itu bisa memberikan jawaban atas teka-teki siapa sebenarnya calon wakil presidennya. Ya kita kerucutkan menjadi lebih terbatas lah jawabannya gitu. Kira-kira itu. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen di channel. Terima kasih.